Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang akuntansi perusahaan dagang dan jasa atau studi kasus perusahaan barang dan jasa. Kami terdiri dari 5 orang. Yang pertama ada saya, Tiara Oktaviana, dari kelas 11 3A28 dan juga rekan yang lainnya. Silakan memperkenalkan diri. Ya, di sini ada Dina Ramdiani Azahra. Di sini ada Revaldi Prandanu. Dan ada saya dengan Aring Muhammad Rahman. Kebetulan rekan kami Amanda Pusparespati belum bisa hadir, mungkin nanti menyusul. Oke, kita lanjut aja. Untuk presentasi kali ini kita akan menjelaskan tentang latar belakang. Silakan dibaca oleh Bu Dinda. Ya, di sini ada latar belakang Mayo atau bisa disebut juga Mind Your Own Business, merupakan software komputer pengolah data akuntansi, yaitu proses pencatatan data transaksi akuntansi yang dilakukan dengan cara memasukkan data transaksi ke dalam komputer, kemudian komputer akan mengelolanya menjadi sebuah laporan. Mungkin jika diteliti lagi lebih dalam, masih banyak pengusaha-pengusaha yang belum menggunakan software ini untuk kepentingan usahanya. Begitu juga PT Jaya Sel menggunakan penjumlahan dana atau akuntansi yang terkomputerisasi dengan memanfaatkan software ABSS ini. Usaha kami yang terfokus pada jual beli dan servis handphone juga bisa memanfaatkan ABSS dalam kesempurnaan data pembelian dan juga penjualannya. Selanjutnya, di sini ada tujuan yang menjelaskan tentang aplikasi komputer akuntansi yang berhubungan dengan peran akuntan tersebut dan memberikan pengajaran atau pemahaman untuk kita yang ingin mendalami tentang bagaimana cara kerja aplikasi komputer akuntansi tersebut. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Ini ada ruang lingkup. Dalam penulisan tugas akhir ini, penulis mengambil mengenai laporan keuangan pada PT Jaya Sel yang meliputi saldo akun, saldo awal piutang dan hutang, pencatatan bukti-bukti transaksi, jurnal umum, buku besar, neraca saldo, sampai dengan laporan keuangan. Laporan diantaranya adalah laporan laba rugi dan neraca yang sudah tergabung dengan laporan perubahan modal. Untuk pengisian data transaksi keuangan diambil bulan Januari 2018 pada PT Jaya Sel. Aplikasi yang digunakan adalah Mayo Accounting versi 20. Kemudian setelah memaparkan latar belakang, tujuan, dan ruang lingkup, kita akan masuk ke aplikasi ABSS Premier di sini. Yang langkah pertama, kalian harus punya aplikasi ABSS. Berarti harus diinstal dong. Langkah-langkah untuk menginstalnya, yang pertama, kita harus punya datanya dulu dari modul. Kebetulan kita di sini dikasih oleh dosen. Kita buka ABSS Launcher, kemudian akan tampil seperti gambar seperti ini. Kemudian kalian tinggal klik next di jendela di Intel Setup yang akan tampil seperti ini. Kemudian klik tipikal dan next. Kemudian akan tampil disimpan di mana folder kita. Di sini kita biasanya nyimpannya di C. Kemudian akan tampil tampilan seperti ini. Jika sudah selesai seperti ini, kita finish dan kemudian aplikasi ABSS sudah bisa digunakan. Dan ini jendela awal pengenalan ABSS Premier 2020. PT Jaya Sel merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang distributor handphone, dagang, dan jasa. Perusahaan ini membeli barang dagangannya secara kredit dan beberapa distributor dan kemudian menjualnya kembali kepada pelanggan secara kredit atau tunai ke beberapa toko dan langganannya. Perusahaan ini dijalankan oleh Rahman sebagai pemilik dan dibantu oleh beberapa pegawainya untuk meningkatkan pelayanan kepada pelanggan. PT Jaya Sel juga menerima jasa servis perbaikan handphone yang mengalami kerusakan. Perusahaan ini
Perusahaan ini pula sudah terdaftar menjadi PKK, pengusaha kena pajak, sehingga setiap transaksi penjualan yang dilakukan wajib memungut pajak pertambahan nilai sebesar 10% dari nilai penjualan kepada setiap pelanggannya. Pada bulan Januari 2018, PT Jayasel memutuskan untuk merubah pencatatan akuntansinya yang asalnya manual menjadi terkomputerisasi menggunakan ABCC Premier V20 dengan memegang konsep multi currency. Berikut ini adalah rincian data perusahaannya. Nama PT Jayasel, alamat Jalan Cikukulu Caringin, nomor 17, Kabupaten Sukabumi dengan kode pos 43154. Nomor telepon 021-231-799 dan nomor fax 021-231-799 dengan email jayasel.gmail.com. Kebijakan perusahaan di PT Jayasel di sini merupakan periode pembukuan yang digunakan PT Jayasel dimulai pada tanggal 1 Januari 2018 dan ditutup tanggal 31 Desember 2019. Dan jumlah tahun yang digunakan di sini adalah 13 bulan maksudnya. Yang digunakan untuk proses penyesuaian di akhir tahun. Kemudian kita menggunakan perma tanggal DDMMY atau Diamond Years. Mata uang yang akan digunakan terdiri dari 3 mata uang, yaitu rupiah, Singapura dolar, dan dolar Amerika. Terus kita akan menggunakan akun list yang akan digunakan oleh PT Jayasel di sini menggunakan daftar akun yang disiapkan oleh Mayop sesuai dengan jenis usahanya, yaitu kita distributor, handphone, dan servis ya. Pembelian pengeluaran kita menggunakan PPN 10%. Dan transaksi di bawah pengeluaran di bawah 1 juta dibayar menggunakan akun kas kecil dan jika di atas 1 juta dibayarkan menggunakan cash berdasarkan nama mata uang yang digunakan. Di sini persediaan barangnya kita menggunakan sistem perpetual rata-rata bergerak dan metode harga pokok rata-rata bergerak. Penyusutan aktiva tetap di sini menggunakan depresiasi aktiva tetap dihitung dengan metode garis lurus. Perhitungan dan pencatatan beban penyusutan dilakukan pada setiap bulan. Kemudian di sini ada langkah-langkah untuk membuat data perusahaan menggunakan metode garis lurus, bisa dibacakan, Dinda? Di sini ada langkah-langkah untuk membuat data perusahaan menggunakan metode garis lurus. Yang pertama, buka software ABSS Premier versi 20 dengan mengklik ganda icon ABSS V20. Selanjutnya tampil kotak dialog Welcome to ABSS Premier. Untuk membuka data baru, pilih Create a New Company File pada bagian Introduction. Nah, selanjutnya muncul kotak dialog New Company File Assistant dan klik Next pada bagian Introduction. Selanjutnya juga isikan data baru perusahaan pada kotak dialog New Company File Assistant bagian Company Information. Nah, setelah semua sudah terisi, selanjutnya Next untuk melanjutkan prosesnya. Pada kotak dialog New Company File Assistant bagian Accounting Information, isikan data tahun pembukuan dan bulan transaksi perusahaan. Data yang diinput tidak boleh salah ya. Nah, selanjutnya Next juga. Terus pada please confirm your accounting information akan menampilkan sebuah konfirmasi tentang accounting year yang sudah dibuat. Pastikan bahwa tahun, bulan, dan periode akuntansi yang diisi sudah benar. Setelah itu Next juga. Nah, di sini juga pilih option I would like to start with one of the list provided by ABSS. Pada kotak dialog New Company File Assistant bagian Accounting List. Setelah itu klik Next juga. Ya, selanjutnya di
sini ada, setelah itu select your account, please pilih jenis perusahaan yang sesuai dengan perusahaan. Setelah itu klik next. Di sini ada pada kotak dialog new company file, bagian company file klik tombol change untuk memilih tempat penyimpanan file data perusahaan. Setelah itu next. Nah, setelah itu akan tampil informasi congratulations sebagai ucapan selamat karena Anda sebagai pemakai software ABSS versi 20 telah berhasil digunakan. Dan klik tombol comment center untuk melanjutkan proses selanjutnya. Nah, selanjutnya ada pengaturan preference. Pertama, kalian harus buka dulu setup. Setelah itu ada preference. Setelah itu di sini kalian pilih menu setup. Setelah itu preference. Nah, pada bagian sistem preference, kalian checklist ideal in multiple currencies system wide. Setelah itu kalian klik Windows Preference, terus unchecklist automatically check spelling in text field before recording transaction. Selanjutnya klik Sales Preference dan checklist one for duplicate invoice numbers on recorded sales. Setelah itu klik juga Purchase Preference. Checklist one for duplicate purchase orders numbers on recorded purchase. Yang terakhir, kalian klik security preference dan klik user ID untuk menambahkan user ID baru dengan nama kalian ataupun nama perusahaan. Ya, selanjutnya Pembuatan mata uang. Setelah mengaktifkan fasilitas multi currency, secara otomatis telah dibuatkan salah satu mata standar internasional, yaitu United States Dollar Lokal. Supaya sesuai dengan kondisi di Indonesia, maka kode dan nama mata uang tersebut harus diganti menjadi rupiah. Berikut adalah daftar mata uang yang perlu dibuat. Di sini kita menggunakan 3 mata uang, yaitu Indonesia Rupiah, United States Dollar, dan Singapura Dollar. Nah, di sini ada pilih menu risk currency. Bisa dilihat gambarnya. Nah, kemudian akan tampil daftar mata uang yang telah disediakan oleh ABSS Premier. Dari daftar mata uang tersebut, hapus data mata uang yang tidak digunakan dengan cara klik kanan pada list mata uang, kemudian delete currency. Mata uang rupiah. Pada kotak dialog current list, klik anak panah di baris United States Dollar. Dan di sini ada kotak dialog current list menjadi seperti berikut. Ini data current list untuk mata uang rupiah ya. Terus kita lanjut yang Singapura Dollar gimana? Nah, ini di sini ada mata uang Singapura Dollar. Edit mata uang Singapura Dollar dengan cara klik anak panah atau klik tombol edit di baris Singapura Dollar. Ubah pada kolom exchange rate untuk mata uang Singapura Dollar. Ubah menjadi rupiah. Kemudian yang terakhir ada mata uang United States Dollar. Gimana itunya? Buat baru mata uang United States Dollar dengan cara klik new. Isi data menjadi seperti berikut. Bisa dilihat di boardnya. Oke, kemudian di sini ada pengaturan Lincoln. Di sini ada pengaturan Lincoln. Kita akan mengedit data akun di sini. Di sini ada data akun yang udah lama atau yang udah dari bawaan Mayo. Di sini ada check akun. Check akun ini di sini akan menjadi cash atau diubah dengan kita nama akunnya jadi cash. Dan kemudian PT Cash menjadi Bank BCA IDR, Under Deposit Fund menjadi Under Deposit Cikwe, Trade Debtor menjadi Trade Debtor IDR, dan Trade Creditor menjadi Trade Creditor IDR. Kemudian untuk melakukan pengeditan data akun, ikuti langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, kita akan pilih akun, list, kemudian akun, kemudian akan muncul seperti ini.
Di sini kita ubah data-data yang kita buat tadi dengan cara kita ubah yang pertama aja ya, CQ akun, kita jelaskan menjadi case. Klik CQ akun, kemudian akan muncul kotak dialog seperti ini. Asalnya CQ akun menjadi case IDR dan kemudian klik OK. Selanjutnya kita setelah mengedit kita buat pembuatan data akun baru. Di sini data akun barunya harus sesuai, karena kalau misalkan data akun yang nggak sesuai maka sebenarnya juga bermasalah. Di sini kita menggunakan akun tipenya bank, ada cash US dollar, cash US dollar exchange, cash US Singapore dollar exchange, seperti di sini. Langkah awal untuk membuat akun baru di sini, klik pada kotak dialog akun list, klik tombol new, kemudian akan tampil tab profil yang kosong, kemudian kita isi tipe akunnya seperti apa. Misalkan di sini order asset, nama akunnya nomor akunnya harus 1/1460, nggak boleh sama, dan nama akunnya persediaan aksesoris, kemudian klik OK. Terus sampai selesai di other income, unrealized gain loss forex. Di sini contohnya kayak gini. Nah, kemudian kita lanjut ke pembuatan link akun untuk mata uang. Di sini bisa dibacakan oleh Dinda. Ya, di sini ada pembuatan link account. Yang pertama, link account mata uang IDR. Kalian buka menulis, pilih currencies, terus pilih baris mata uang rupiah lokal, kemudian klik tombol edit atau klik tanda panah. Ubah link account pada tab receivable account, seperti ada di gambar ya. Bisa kalian lihat. Setelah itu ubah link account pada tab payable account yang di sebelah receivable account. Nah, setelah itu link account mata uang USD. Kalian buka dari menu list, pilih currency sama seperti yang tadi dan klik edit. Sama seperti yang tadi juga, pada tab receivable account kalian harus isi nah, di sini pada tab receivable account kalian harus mengisikan nomor-nomor akun, dan di sini ada 4 kolom juga. Kalian harus checklist juga ya, teman-teman. Nah, setelah itu ubah link account pada tab payable account. Nah, di sini juga sama, kalian juga harus isi nomor-nomor akun. Di sini tapi ada 5 tab yang harus kalian contreng, hanya 4 ya, teman-teman. Jadi ya begitulah. Nah, selanjutnya ke link account mata uang SGD. Sama seperti yang tadi juga ya, teman-teman. Kalian harus buka menulis, pilih currencies, pilih mata uang Singapura dolar, kemudian klik tombol edit atau klik tanda panah. Dan juga kalian ubah lagi seperti yang tadi ya, teman-teman. Receivable account juga kalian harus checklist lagi dan isi nomor akun, dan ke payable account kalian juga harus isi nomor akun seperti yang tadi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rivaldi. Silahkan. Pembuatan data pajak. Software ABS Premier versi 20 sudah menyediakan standar baku pajak yang bisa digunakan oleh perusahaan. Menurut Mahmudi, Anda tinggal mengganti kode pajak PAT menjadi kode pajak VPN sesuai dengan penanaman pajak penjualan di Indonesia. Dan ini ada langkah-langkah membuat kode pajak. Pada menu baris lalu pilih text code. Kemudian muncul jendela text code list. Kemudian double klik baris pajak PAT atau klik edit. Setelah itu tampil data sebelum dilakukan perubahan data. Pembuatan data job. Job oleh ABSS diartikan sebagai suatu bagian pekerjaan dalam perusahaan. Dengan menggunakan fasilitas job ini, perusahaan dapat melihat dan menganalisa kabar kerja atas bagian pekerjaan tersebut. Berikut job yang perlu dibuat. Job no, tipe produk, J jasa.
Langkah-langkah membuat daftar job. Pilih menulis, kemudian pilih job. Tampil kotak dialog job list, kemudian klik tombol new. Lalu tambahkan detail job sesuai yang diinginkan, kemudian klik tombol OK. Di sini ada pembuatan kategori ABSS ya. Jadi kita tadi kan job ya, tapi sebenarnya hampir sama. Tapi di sini kita akan buat kategori lagi. Di sini ada kategori L, kita kategori namekan dengan nama lokal. Kemudian ada O atau overseas. Langkah-langkah untuk membuat kategori di sini, kita bisa menggunakan menu akun list, kemudian pilih kategoris. Kemudian akan muncul kotak dialog seperti di bawah ini. Klik new, lalu kita isikan yang tadi yang L sama yang O. Setelah itu, kita langsung ke pembuatan freeze level. Di sini freeze level di sini untuk memudahkan mata uang IDR, USD, dan SGD agar tidak tercampur. Pada pembuatan persediaan. Pembuatan freeze level dapat dilakukan dengan cara klik menulis, kemudian pilih custom list file name, setelah itu pilih freeze level. Di sini seperti gambar di bawah ini. Pada freeze level sesuaikan dengan yang diinginkan. Kan freeze A itu IDR, freeze B US dollar, dan price ketiga SGD atau Singapura dolar. Di sini ada pencatatan neraca saldo. Pencatatan neraca saldo ini harus balance ya, karena saldo akunnya harus benar-benar nol. Karena kalau misalkan nggak nol, kita kan nggak bisa melakukan transaksi, atau kita nggak bisa melakukan masuk ke transaksi selanjutnya. Jadi di sini harus benar-benar diperhatikan ketika kita memasukkan uang dalam neraca saldo. Langkah-langkahnya tuh kita bisa klik akun atau setup akun opening balance, kemudian kita isikan data akun ini. Sesuaikan kayak cash IDR harus 23.040.634. Dan kalau misalkan kodenya di sini US dollar, kita harus menyesuaikan di sana juga US dollar, soalnya nggak akan balance kalau misalkan nggak sama. Ini neraca saldo yang akan kita gunakan. Di sini furnitur dan fixed akun debt harus negatif. Bukan maksud yang dikredit terus negatif ya. Di sini hanya akun-akun yang disesuaikan aja yang mau negatif. Kemudian setelah masuk ke neraca saldo dan opening balance-nya kita 0, berarti kita bisa melanjutkan ke transaksi selanjutnya. Masuk ke data pelanggan dulu ya. Data pelanggan, pemasok dan karyawan. Di sini sama aja, kita akan memasukkan data pelanggan, pemasok dan karyawan. Kebetulan customer kita di sini ada 4, supplier kita ada 4, employer ada 2. Boleh dibacakan sama Ari di sini cara-caranya untuk memasukkan data pelanggan. Berikut langkah-langkah untuk mengisikan saldo awal data pelanggan, pemasok, dan karyawan. 1. Pilih menu card file pada command cancel, kemudian pilih card list. 2. Pilih jenis alt card, kemudian pilih tombol new. 3. Pada kotak dialog card file untuk tab profile. Setelah itu, klik tab selling details seperti yang ada di Word. Setelah itu, klik tab selling details seperti gambar di bawah ini. Setelah itu, lakukan langkah-langkah yang sama untuk data card list lainnya. Di sini hasil yang udah diinputnya ya. Di sini ada 4 employer dan 4 customer, 2 employer, dan Doni, Paraskapon, dan Galih. Setelah pembuatan data pelanggan, pemasok, dan karyawan selesai, kita melakukan pencatatan saldo piutang dan saldo utang. Di sini, data saldo piutang untuk Maju Telskop, Paraskapon, PT Makmurfon, dan PT Rijensel. Di sini harus diisi dengan cara setup, balance, customer balance, pilih
kita kan pertama mau saldo piutang ya, berarti kita pilih di situ ada saldo piutang. Di sini ada add cell. Kemudian isikan untuk perusahaan yang pertama, misalnya Maju Teleshop. Invoice-nya harus INV strip 0 dan tanggalnya, kalau kan kita masuknya ke tanggal 2018, berarti sebelum tanggal 2018 tuh si toko Maju Teleshop tuh kan punya utang ya ke kita. Jadi kita harus memasukkan tanggal 28 Desember 2017. Dengan uang yang mereka maksudnya dengan utang yang mereka punya 12 juta, kategorinya P, jobnya P, kategorinya L. Di sini seperti ini. Setelah itu klik OK dan akan muncul, kalau kita berhasil, kita akan muncul congratulations for setelah mengisi ini. Kemudian kita lakukan pengisian untuk data saldo piutang yang kedua. Di sini ada PT Praskapon. Di sini pakai mata uang US dollar. Kemudian ada PT Makpurpon dengan mata uang Singapura dollar. Kemudian PT Rinjasel dengan mata uang rupiah. Setelah piutang selesai, kita maju ke data mata uang saldo hutang. Kebetulan di sini saldo hutangnya ada PT Indah Permata, PT Fokusindo, PT Java Tekno, dan PT Abadi Tekno. Di sini kita menggunakan 3 mata uang juga sama seperti yang di atas. Langkah-langkahnya hampir sama seperti mengisi saldo piutang, hanya saja di sini kita milihnya yang utang. Kita setup balance, customer balance, dan add purchase. Isikan data-datanya seperti gambar di bawah ini. Kemudian setelah muncul congratulations, berarti kalian sudah benar menginputkan data saldo hutang dan saldo piutang. Setelah itu, kita masuk ke pencatatan persediaan barang. Di sini persediaan barangnya, namanya juga di sini kan pet distributor handphone ya. Berarti kita pakai jual beli aksesoris handphone, HP, baterai, yang kayak gitu. Di sini udah ada kita PSG, HDS, HSH, IPH, CSM itu kode yang kita jual tuh apa aja. Kebetulan kita jelaskan satu aja BSG. Di sini baterai Samsung A. Di sini A-nya A50, A20 bebas ya. Kita isikan sesuai perintah yang di sini. Item name harus baterai Samsung. I buy this itemnya harus 511 baterai purchase. I sell this itemnya harus baterai sales. Inventory this itemnya harus persediaan baterai. Gimana sih caranya? Cara masukinnya kan? Kita klik di modul inventory. Kemudian ada item list, klik new. Isikan data pada tab profil, buying detail, dan selling detail. Di sini kita harus isiin unitnya. Karena di sini barang, berarti kita 1 unit atau 2 unit seperti itu. Kita isiin sesuai gambar yang tertera di sini. Bisa kalian buka makalah kita kalau misalkan sedang presentasi. Di sini kita isikan buying detailnya. Selling detailnya juga. Kemudian setelah selesai menginput data persediaan, akan muncul seperti gambar ini. Udah ada sale price-nya, udah ada namanya, dan udah ada item number-nya. Berarti sudah selesai. Kemudian kita masuk ke opening balance untuk persediaan. Kuantitinya ada berapa nih? Headset, baterai, yang kayak gitunya. Kita masuk kepada menu inventory, pilihkan inventory, kemudian akan tampil kotak dialog count inventory. Ketikkan jumlah kualitas setiap barang pada kolom content, selanjutnya klik tombol use inventory. Di sini seperti gambar seperti ini, udah dimasukin berarti udah beres. Kemudian akan tampil kotak dialog di file expand account. Pilihan ini biasa dikosongkan, setelah itu klik continue. Udah selesai, lalu isikan harga pokok barang per unit di kolom unit cost. Sini ya. Jadi kita manual, kita isikan dulu awal-awalnya berapa, kemudian kita lihat, kalau misalkan mau lihat jurnalnya, tinggal ketikkan CTRL per R.
plus add untuk melihat efek jurnal dari adjusted pattern. Setelah dikira benar, berarti munculnya kayak gini nih. Kemudian klik record, oke. Setelah selesai di situ, berarti kita lanjut ke proses transaksi. Kebetulan di sini proses transaksinya menggunakan PowerPoint ya. Boleh dijelaskan transaksi pertama? Oke, di sini ada transaksi pertama pada tanggal 2 Januari 2018, perusahaan melakukan pelunasan hutang pada PT Indah Permata sebesar 34 US melalui kas USD cekue nomor BK 020101. Nah, di sini penyelesaiannya kalian klik modul purchase, pilih pay bill, nama supplier, pilih jenis account sesuai dengan yang ditentukan, isikan data pada kolom cekue number dan kolom date, isikan nominal sesuai dengan jumlah yang ingin dibayar pada kolom amount of lead, klik tombol tab pada kolom amount agar kolom out of balance menjadi 0. Ya, selanjutnya, nah di sini ada tampilan ABSS-nya. Nah, di account kalian pilih kas USD. Setelah itu di supplier kalian klik PT Indah Permata. Cekue nomornya BK 020101. Tanggalnya pada tanggal 2 Januari 2018. Nah, di sini suppliernya INV 01 pada tanggal 02 November 2017 yang nominalnya 34 US, totalnya ya 34 US. Ya, selanjutnya pada tanggal 3 Januari 2018 Faraska Pon membeli barang secara kredit dengan termin 2/10 N/30. Berikut adalah daftar barang yang dibeli oleh Faraska Pon. Jobnya P, kategorinya O, include 10% PPN. Nah, di sini nomornya FJ strip 030101 dijual kepada Faraska Pon pada tanggal 3 Januari 2018 dengan terminnya yang seperti disebutkan di atas ya, 2/10/30. Nah, di sini penyelesaiannya untuk terminnya kalian pilih sales, terus enter sales, ubah layout menjadi hitam, pilih tab invoice, pilih pelan atas nama Faraska Pon. Nah, di sini kalian bisa ubah ya untuk terminnya. Jadi di payment is due-nya in a given of days. Jadi kalian diskon days-nya pilih 10, balance-nya 30, diskonnya 2%. Setelah itu klik OK. Selanjutnya, setelah itu input data transaksi penjualan. Setelah itu klik record. Nah, kalian bisa lihat di sini ada customernya Faraska Pon. Shipnya 2 penjualan headset seharga 9 US dan 1 Samsung A50 seharga 360 US dan ditambah PPN pajak pertambahan nilai 10%. Setelah itu klik record. Bentar dia. Pada tanggal 5 Januari 2018, perusahaan menerima pembayaran piutang dari PT Bakno Fon atas nomor invoice INP 03 sebesar 15 US ke akun cash SGD ID R050101. Penyelesaian pre-model sales receipt payment. Input transaksi pelunasan piutang sesuai dengan bukti transaksi di bawah ini. Akunnya cash SGD, amount receive 15 US,
beras Dakar, ID R050101 sesuai yang di atas, dan total due-nya 15 US Dakar. Kemudian klik record ya. Habis itu masuk ke transaksi 4. Kemudian transaksi 4 pada tanggal 6 Januari 2018 perusahaan membeli barang secara tunai kepada PT Jaya Tekno. Berikut adalah data barang yang dibeli PT Jaya Sel. Nomor purchase FB 0060101. Jauh P kategori L exclude 10% PVN. Kode barangnya CSM. Nama barang casing Samsung, jumlah 5, harga beli 400.000, total beli 2 juta. Total pajaknya 200 dan total setelah pajak 2.200.000. Penyelesaian. Pilih mode purchase, enter purchase, klik change to bill, uncheck list tag inklusif, ubah tampilan menjadi layout menjadi item, isikan data transaksi purchase, pilih kategori menjadi O, kemudian klik record dan bisa dilihat seperti gambar di bawah ini. Supplier PT Jaya Tekno, ship to PT Jaya Sel, purchase FB 0060101. Description casing Samsung. Di sini ada PT Jaya Tekno dengan nama suppliernya. Kemudian di sini ada purchase-nya sesuai dengan faktur yang tadi. Dan tanggalnya tanggal 6 bulan 1 2018. Kemudian mereka membeli 5 casing Samsung seharga 500.000 kan yang tadi ya. 400.000. Kemudian kita isikan price-nya 400.000. Kemudian langsung ada di sini balance due-nya 2.200.000 dengan pajak 10%, kemudian klik record. Di sini ada transaksi tanggal 5, maksudnya transaksi 5 pada tanggal 7 Januari 2018. Perusahaan menerima pembayaran piutang dari PT Jinjasel atas pembayaran invoice INP Setif 05 sebesar 12 juta ke akun Bank BCA dengan ID R070102. Kita bisa melakukan penyelesaian dengan klik pada modul sales receive payment. Klik ininya Bank BCA yang IDR ya, karena di sini RP. Kemudian klik customer dengan nama PT Rinjasel dengan ID ini. Kemudian tanggalnya tanggal 7 Januari 2018. Di sini kebetulan pembayarannya sebesar 12 juta, kita isikan di amount-nya 12 juta. Di sini nggak ada diskon karena melebihi tanggal 2/10 N/30 ya. Berarti mereka membayarnya udah lebih dari 10 hari setelah transaksi. Setelah itu, setelah diisi amount upgrade-nya 12 juta kan lunas nih, berarti out of balance-nya 0. Klik record. Masuk ke transaksi 6, yaitu pada tanggal 9 Januari 2018, Maju Teleskop memesan jasa servis handphone sebesar 250.000 secara tunai dengan PPN-nya 10%, kategori job S dan kategorinya L, terminnya COD, cost on delivery ya. Ini faktur penjualannya, dijualnya kepada Maju Teleskop dengan nama servis handphone 250.000. Jadi ini jasanya ya, kita ngejual jasa juga ke Maju Teleskop. Penyelesaiannya, klik pada modul sales, enter sales, kemudian ubah layout-nya dulu nih. Di sini ada layout, klik service, di situ ada layout-nya. Baru kita isikan kayak customer-nya siapa, invoice-nya siapa, dan tanggalnya tanggal 9 bulan 1 2018. Kemudian pilih terminnya COD.
Kemudian kita input transaksi penjualan jasanya dengan nama servis handphone. Ini diketik aja bisa ya. Terus kita akan buat kode jasa itu apa? Jasa servis yang telah kita buat. Di sini kebetulan kodenya 4/2500 dengan nama servis atau refer equipment. Kita checklist tag inklusifnya. Kemudian kita isikan harganya tadi 250.000 dengan job J, teksnya NT atau nggak pakai PPN ya, NT. Klik record. Setelah selesai, masuk ke transaksi 7. Pada tanggal 10 Januari 2018 dengan nomor purchase FB100102, perusahaan melakukan pengembalian barang dengan mata uang rupiah kepada PT Java Tekno berdasarkan nomor purchase FB060101 pada tanggal 6 Januari 2018 dengan cara pembayaran tunai. Rinciannya sebagai berikut. Kode barangnya CSM, terus nama barangnya casing Samsung dan jumlah barangnya 1 dengan harga beli sejumlah 400.000 dan total belinya yaitu totalnya 400.000. Lalu sekarang masuk ke penyelesaiannya dengan purchase. Pilih enter purchase, klik change to bill, pilih layout menjadi item, dan pilih nama supplier. Lalu buatlah faktur retur terlebih dahulu dengan cara menginput jumlah yang diretur dengan tanda min. Karena retur jadi itunya min. Lalu isikan data transaksi purchase-nya. Kemudian di sini setelah muncul balance due-nya 440, kita record ya. Setelah direkord akan muncul gambar seperti ini. Nah, setelah kalian klik tombol record, di situ ada modul purchase, pilih purchase register untuk mereturn dan ngembaliin barang gitu ya, receipt form, ngembaliin. Kita klik di situ ada receipt form, kemudian pilih return receipt form dan klik yang ini, akun PT Java Tekno. Setelah itu, lakukan pengisian data pada kotak dialog settle return and debits. Pilih cash IDR, berhubung tadi rupiah kan. Suppliernya PT Java Tekno dan amount receipt-nya 440 sesuai dengan keterangan faktur. Kemudian di sini date-nya masukin tanggal 10 bulan 1 2018. Payment metode-nya terserah, kita pasti di sini kan Cikwe ya, kita pakai itu aja. Klik tombol record. Nah, habis itu masuk ke transaksi 8. Boleh dibacain, Dinda? Ya, pada tanggal 12 Januari 2018, perusahaan membayar hutang kepada PT Abadi Tekno atas nomor invoice INV 04 sebesar 40 juta melalui akun bank BCA. Cek kue nomor 120102. Nah, kalian klik mode purchase, pilih pay bills, pilih nama supplier, pilih jenis akun sesuai dengan yang ditentukan. Setelah itu isikan data pada kolom check where number dan kolom date. Nah, setelah itu isikan nominal sesuai dengan jumlah yang ingin dibayar pada kolom amount applied. Klik tombol tab pada kolom amount agar kolom out of balance menjadi 0. Ya, di sini pokoknya nggak jauh beda kayak yang tadi. Di sini ada Bank BCA ya, Din ya. Terus Ya. jumlahnya 40 juta dan out of balance-nya harus 0. Baru kita di record. Oke. Kemudian kita masuk ke transaksi 9. Pada tanggal 17 Januari 2018, perusahaan membayar via telepon 550.000 rupiah menggunakan akun cash IDR. Di sini ada bukti kas keluar. Referensi nomor BKK 001 tanggal 17 Januari 2018 dibayar kepada petugas sejumlah 550.000. Keterangannya membayar telepon sejumlah dengan 550.000 rupiah.
Nah, di sini ada penyelesaiannya. Pilih model akun, record journal and career. Isikan data transaksi pembayaran. Untuk melihat jurnal yang dihasilkan, tekan Ctrl plus R. Nah, di sini kita bisa lihat gambarnya. Tidak jauh beda lah, seperti yang tadi. Di sini ada di debitnya ada telepon seharga 550.000 dan cash IDR di debit seharga maksudnya ulangi. Di sini ada telepon di debit 550.000 dan cash IDR di kredit seharga 550.000. Jadi balance ya. Kemudian klik OK. Lanjut ke transaksi 10. Pada tanggal 26 Januari 2018, PT Jaya Sel membayar gaji karyawan menggunakan mata uang IDR sebesar 3.500.000 melalui Bank BCA. Ini ada bukti kas keluarnya. Referensi nomornya BK002 pada tanggal 26 Januari 2018 dibayar kepada Galih sejumlah 3.500.000. Keterangannya yaitu gaji karyawan bulan Januari dengan sejumlah dengan huruf 3.500.000 rupiah. Dan ini ada penyelesaiannya. Pilih modul akun, record journal entry, isikan data transaksi pembayaran, lalu untuk melihat jurnal yang dihasilkan, tekan CTRL plus R, lalu klik record, dan ini ada contoh gambarnya, bisa dilihat. Seperti kayak tadi ya, yang kayak pembayaran telepon ya, di sini ada wage and salaries seharga 3.500.000 di debit. Kemudian ada Bank BCA IDR di kredit seharga 3.500.000 dan out of balance-nya 0. Kemudian klik record. Untuk beres ini kita langsung melakukan analisis. Di sini analisisnya kita akan menampilkan profit and loss, transaction balance, kemudian standard balance sheet. Ya, sob. Di sini kita setelah selesai transaksi, kan tadi 10 transaksi udah beres, kita buat laporan ke pemimpinnya kayak gimana. Nah, di laporan pemimpin ini kita bisa klik modul di bawah di kanan bawah ada di situ ada report akun. Nah, kita akan pilih akun transaction. Kemudian kalian pilih display dari tanggal 1 bulan 1 2018 sampai tanggal 31/12/2018. Di sini transaksi-transaksi tersebut yang telah kita edit, telah kita input masuk ke sini nih. Di sini ada tanggal, maksud saya di sini ada persediaan handphone, persediaan baterai, persediaan casing, persediaan aksesoris itu dijumlahin, ada berapanya. Kemudian nah kayak gini. Cash USD, coba ke bawah. Nah, di sini ada beberapa transaksi kan ya. Di sini boleh dilihat transaksi selanjutnya. Sabar guys. Ini Emang masih ada banyak banget guys ya. editnya. Sorry guys. Segede ting. Emang gede ting. Nah, di sini sama ya kayak tadi tuh, kayak Bank BCA di debitnya ada 12 juta, di kreditnya ada 43.500.000. Kreditor bisa dilihat ya. Terus sampai yang akhir coba ditampilkan jumlah yang akhir. Kela. Nah, di sini kredit kan 0 ya, berarti wage and salaries atau biaya gaji karyawan bulan November ini sudah beres. Bulan Januari ini sudah beres dibayarkan, jadi kreditnya 0. Nah, untuk akun transaksi aktualnya udah beres. Kemudian kita masuk ke standar balance sheet.
Standar balance sheet pada PT Jaya Sel di sini ada aset, total fixed assetnya di sini kebetulan Rp226.996.875. Kemudian di sini ada total current asset. Total current asset di sini Rp174.735.460. Dan dikalkulasiin total aset dan total asetnya dulu. Total asetnya Rp431.732.335.060. Kebetulan di sini total equity-nya Rp326.588.116 dan net asetnya, jadi kan harus net aset sama equity-nya itu harus sama kan. Nah, kebetulan di sini sama Rp326.588.116.000 sama yang total equity-nya sama. Jadi maksudnya disebut standard balance sheet antara aset dan equity sama. Nah, kemudian kita lanjut ke cash disbursement. Nah, di sini cash disbursement-nya juga sama ya. 40 totalnya tuh dari dua toko, PT Indah Permata dan PT Abadi Teknonya, ada Rp40.480.148 dan juga di kreditnya juga sama, jadi balance. Kemudian ada cash reserve. Ada di 3 transaksi, pembayaran ke PT Makmur Pon, pembayaran kepada Rinja Sel, dan pengembalian uang retur dari transaksi yang tanggal 6 barusan dengan total harganya Rp12.596.465. Jadi sisi debit dan sisi kredit balance ya. Kemudian setelah itu, setelah ke cash reserve journal, kita masuk ke trial balance. Nah, trial balance di sini kita lihat aja akhirnya ya. Ini kebetulan trial balance-nya pada transaksi akhir. Jadi transaksi bulan ke-13. Bulan ke-13 transaksinya sama kan? Di sini ada 426.895.460,60. Sisi debit dan sisi kredit sama. Kemudian masuk ke sales summary. Nah, sales summary di sini ada 2 mata uang. Yang pertama mata uang US dollars dan yang kedua ada mata uang rupiah. Mata uang rupiah di sini dari Maju Teleshop dengan harga Rp250.000 pada tanggal 9 bulan 1 2018. Kemudian ada Parasakapon pada tanggal 2 bulan 2018 dengan jumlah US dollarnya 415,80. Kesimpulannya, aplikasi Mayob ini sangat efisien dan efektif untuk digunakan. Akan tetapi dibutuhkan ketelitian ekstra untuk mengerjakannya agar hasilnya menjadi benar. Selain itu, ketelitian juga dibutuhkan karena setiap atau harapan yang dilakukan dalam aplikasi Mayob ini sangat banyak. Dan juga sarannya, proses transaksi PT Jaya Sel masih dilakukan secara manual dan baru masuk ke proses terkomputerisasi. Menjadikan PT Jaya Sel harus meningkatkan proses transaksi dan pengembangan aplikasi. Juga untuk para mahasiswa dihimbau lebih mempelajarinya aplikasi Mayob ini agar lebih menguasainya. Alhamdulillah kita telah selesai mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Terima kasih saya ucapkan dan juga mohon maaf apabila ada kekurangan dan masih salah-salah kata. Untuk itu kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.